Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menerangkan kewajiban suami dan kewajiban istri menurut syariah yang saya tahu, yang saya mampu dan yang saya pelajari. Banyak pertengkaran, mohon maaf, bukan berarti keluarga saya ini bukan keluarga yang sempurna, bukan. Kami juga berusaha untuk lebih baik lagi dalam membina keluarga. Kami hanya menerangkan sebatas apa yang kami tahu tentang syariat dalam rumah tangga. Ada sebagian yang menanyakan, sebenarnya orang tua istri itu berhak tidak mengatur anaknya kalau sudah menjadi istri orang. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pemirsa, yaitu adalah ini kodenya. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka bagi seorang laki-laki, yang nomor satu baginya adalah orang tuanya, bagi orang laki-laki, dan istri adalah nomor dua. Maksudnya bagaimana? Ketika ada kebutuhan yang bersamaan antara orang tua dan dan istri, maka wajib bagi si suami untuk mendahulukan kebutuhan orang tua. Diutamakan dulu kalau kebutuhannya bersamaan. Lain dengan seorang perempuan kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka baginya orang yang nomor satu yang harus diidolakan, yang harus diutamakan adalah suaminya. Kasarnya, wanita yang sudah bersuami itu sudah yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, yang hanya dia miliki adalah suami. Karena suami ini juga, karena suaminya sudah lebih tinggi derajatnya daripada orang tuanya. Bahkan suami ini bisa mengalahkan derajat gurunya bagi si perempuan. Makanya para perempuan jangan salah memilih suami. Nah, kalau perempuan sudah menjadi istri, maka mohon maaf, ketika ini contoh ya, ketika orang tua si perempuan, ini contoh, nak, kamu ikut bapak ke pasar seumpama. Nah, si perempuan itu kan harus izin ke suaminya. Mas, saya diajak bapak ke pasar. Terus suaminya bilang, "Nggak usah dek, nggak usah ke pasar." Maka si perempuan tersebut wajib mentaati perintah suaminya, yaitu jangan keluar ke pasar. Karena bagi dia yang nomor satu adalah suami, bukan orang tua lagi. Dengan kata lain, kalau orang tua perempuan ini sudah tidak punya hak untuk mengatur kehidupan anak perempuannya lagi, sudah tidak berhak. Karena sudah tidak punya anak.
Kasarnya seperti itu, karena sudah dipasrahkan kepada seseorang. Makanya ekonominya, kesehariannya sudah tidak berhak untuk mengatur lagi. Ini kalau kita bicara secara agama. Nah, yang nomor 2, apa kewajiban seorang suami terhadap istri? Mohon maaf, saya menerangkan istri dulu. Apa kewajiban seorang istri terhadap suami? Kewajiban istri terhadap suami itu hanya satu. Apa? Melayani suami di atas kasur. Tok, titik, sudah tidak ada lagi. Ini kewajiban. Alias kewajiban memasak, kewajiban nyapu rumah, belanja di pasar dan lain sebagainya, itu kewajiban suami. Tapi kenapa realitanya kok perempuan yang menghandle semua pekerjaan ini? Itu karena kasih sayangnya seorang perempuan terhadap suami. Makanya saya menghimbau, janganlah terjadi pertengkaran karena hal-hal yang kecil. Contoh, biasanya suami ini diladeni setiap jam 7 pagi sudah tersajikan kopi di atas meja makan seumpama. Terus kok pada hari itu kok kopinya belum ada, tidak usah marah karena hal-hal yang kecil. Karena kenapa? Karena itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban kita sendiri. Makanya jangan marah. Cuma tinggal ngomong, "Dek, kopinya belum jadi," beres sudah. Tidak usah kita remeg-releer. Apa remeg-releer itu? Tidak usah mengkawinkan alis mata, mengkerutkan mata, tidak usah. Karena hal ini yang tidak butuh sebenarnya. Makanya bagi suami harus paham ini, harus paham kewajibannya dirinya sendiri dan kewajiban dia terhadap istri. Harus paham sebenarnya. Nah, sekarang ini secara global saja. Terus kewajiban suami terhadap istri apa? Ya, salah satunya adalah memberi nafkah, tapi yang paling penting adalah yaitu membina, membimbing dan mendidik istri dan anaknya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya terangkan semua ini secara global, kalau diperinci nanti kelamaan, nanti kebanyakan. Jadi yang tidak puas silahkan chat ke saya pribadi atau telepon ke saya pribadi, boleh kalau menanya-nanya tentang hal yang seperti ini. Mudah-mudahan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.